Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mami di channel Cik Mami. Kalian pasti udah gak asing lagi dengan menu kali ini, yaitu nasi kebuli. Nah, kali ini Mami akan sharing bikin nasi kebuli yang sangat simple, cukup menggunakan rice cooker. Dijamin anak kos pun bisa bikin menu yang satu ini. Yuk simak video Mami sampai selesai. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat nasi kebuli ala Cik Mami. Di sini Mami menggunakan jenis beras basmati sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Teman-teman juga bisa menggunakan jenis beras biasa ya. Berikutnya ada 500 gram daging ayam. Dan untuk bumbunya di sini Mami menggunakan 6 siung bawang putih dan sekitar 8 siung bawang merah, sedikit jahe dan juga serai. Berikutnya ada tomat, 1 tomat yang berukuran cukup besar, dan rempah-rempahnya ada jinten, kapulaga, cengkeh dan juga kayu manis. Dan di sini karena Mami tidak punya yang bulir ya, Mami menggunakan yang bubuk, ada merica dan juga ketumbar bubuk. Garam dan kaldu ayam secukupnya. Dan berikutnya di sini ada bumbu kari atau bubuk kari. Teman-teman bebas menggunakan merek apa aja. Di sini Mami menggunakan sekitar 3 sendok makan. Dan terakhir di sini ada santan. Mami di sini menggunakan santan instan 1 bungkus ukuran kecil ya, atau sebanyak 65 ml. Oke, step pertama di sini Mami akan menghaluskan terlebih dahulu biji jinten, ketumbar dan juga merica. Sebenarnya lebih simpel jika teman-teman menggunakan jenis yang bubuk semua ya. Dan ini dia hasilnya setelah kita haluskan, kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya untuk bumbu basahnya di sini kita akan haluskan bawang merah, bawang putih dan juga jahe. Selanjutnya kita juga haluskan tomat secara terpisah. Maaf ya tadi tidak kerekod. Dan ini bumbu-bumbu yang udah kita haluskan, kita pisah masing-masing. Nah langsung aja ke step masaknya. Kita panaskan api, kemudian kita masukkan dulu bawang merah, bawang putih dan juga jahe yang sudah dihaluskan. Kita tumis. Dan kita akan masukkan rempah-rempahnya seperti serai yang udah digeprek, kayu manis, kapulaga dan juga bunga cengkeh. Kita tumis kembali sampai semuanya benar-benar harum dan pecah minyak. Nah seperti ini ya teman-teman, udah kelihatan ini udah tanak. Selanjutnya kita akan masukkan buah tomat yang udah dihaluskan atau udah kita blender terlebih dahulu. Lanjut kita menumis kembali supaya semuanya tercampur secara merata. Selanjutnya kita masukkan rempah yang udah kita haluskan tadi ya. Ada ketumbar, jinten, merica dan juga bubuk kari. Nah ini teman-teman bisa menggunakan jenis bubuk kari ataupun bumbu kari lainnya. Kita tumis kembali sampai benar-benar mateng. Dan selanjutnya kita akan masukkan air sebanyak kurang lebih 1 liter air. Lanjut kita akan membumbui dengan menambahkan garam dan juga kaldu ayam secukupnya. Oke lanjut kita akan masukkan ayam tadi. Nah di sini teman-teman bisa menggunakan jenis ayam boiler ataupun ayam kampung, bisa juga mengganti dengan jenis daging kambing ataupun daging sapi. Selanjutnya kita masukkan santan dan kita akan aduk supaya merata. Kemudian kita akan rebus kurang lebih 10-15 menit. Jika teman-teman menggantikannya dengan ayam kampung, teman-teman memerlukan waktu yang lebih lama supaya ayamnya itu lunak atau empuk. Nah setelah matang nih teman-teman bisa angkat ayamnya dan tiriskan. Dan ini air rebusan ayamnya kita akan saring untuk memasak nasi kebulinya.
Oke, di sini Mami udah cuci berasnya dan Mami udah masukkan ke rice cooker. Selanjutnya kita akan masukkan air rebusan ayam tadi karena kita menggunakan jenis beras basmati. Di sini airnya sedikit lebih banyak, kira-kira sekitar 700 ml. Sambil kita masak nasinya, di sini Mami udah panaskan minyak dan kita akan goreng ayam yang udah kita rebus tadi. Karena ayamnya udah kita bumbuin tadi, jadi kita di sini tidak perlu menambahkan bumbu-bumbu yang lainnya. Goreng sampai warnanya golden brown atau coklat keemasan. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Ayam goreng pun sudah siap. Dan untuk pelengkapnya di sini Mami mau bagi resep untuk bikin acar simple. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada potongan wortel, nanas, timun, bawang merah, cabai dan juga jahe yang udah digeprek. Kita akan tuang sayur-sayuran tadi ke dalam satu wadah yang lebih besar supaya lebih enak untuk mengaduknya. Selanjutnya di sini Mami udah larutkan gula dan air. Nah, Mami menggunakan sekitar 3 sendok gula dan juga 100 ml air. Ini kita akan masukkan di dalam mangkok tadi. Berikutnya kasih sedikit atau sejumput garam dan cuka makan. Nah, untuk cukanya ini Mami gunakan kurang lebih 3 sendok makan, tergantung ya teman-teman ingin yang masam ataupun tidak. Dan ini dia acar kita sudah jadi. Nah, ini kita lihat ya, nasinya sudah mateng. Teman-teman bisa lihat untuk jenis beras basmati ini memang menggunakan air sedikit lebih banyak. Ini kita akan aduk-aduk, kita akan lihat apakah mateng sampai bawah, dan ternyata ini beneran mateng dan baunya itu sangat harum. Supaya lebih mantap lagi, di sini kita akan taburi bawang goreng dan kita aduk kembali supaya merata. Dan ini dia nasi kebuli kita sudah jadi lengkap beserta ayam goreng dan juga acar. Nah, untuk sambelnya sendiri teman-teman bebas ya menggunakan jenis sambal apapun yang teman-teman suka. Nah, gimana teman-teman? Ternyata bikin nasi kebuli itu tidak sesusah yang kita pikirkan, bukan? Jadi mulai sekarang tidak perlu jauh-jauh dan beli mahal-mahal, teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Untuk lauknya teman-teman bisa kreasikan lagi, mungkin bisa menggunakan telur balado, ayam rendang dan lain-lain. Untuk rasanya ini pasti mantep banget karena nasinya dari basmati itu udah khusus dan khas banget. Ada aroma-aroma rempah dan juga gurih dari santan. Ayamnya udah juicy dengan sambal dan juga acar yang sangat segar. Teman-teman wajib banget recook resep ini di rumah. Nah, kira-kira kalau kita udah packing seperti ini, kita jual nasi kebulinya di harga berapa ya? Coba teman-teman komen di bawah. Oke teman-teman, sekian dulu sharing resep nasi kebuli ala Cik Mami. Untuk resep detailnya teman-teman bisa cek deskripsi di bawah. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadikan ide inspirasi menu di rumah atau bahkan untuk ide usaha. Dukung Mami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di sharing resep berikutnya. Bye!